Kisah sahabat Nabi bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Namun tak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang yang berdosa, namun dicintai Allah. Seperti apa kisahnya? Mari simak videonya hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Haira TV semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, ada seorang yang fasik di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah ciri-ciri orang fasik? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya sedangkan orang-orang membencinya? Bagaimana ia mengakui dosa-dosanya? Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, siapakah orang fasik itu? Kata fasik digunakan untuk menyebut orang-orang yang menolak dan menentang syariat, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam kitab Al-Mufaradat fi Gharib Al-Quran disebutkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasr ayat 19. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang yang fasik? Orang-orang fasik adalah orang yang berdosa. Namun ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, siapakah dia? Dalam kitab Al-Mawaris Al-Qari'ah terdapat kisah orang yang fasik. Di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat meninggal jenazahnya dibuang oleh warga, tak ada yang mau mengurus jenazahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, ada seorang lelaki meninggal dunia di kota itu dan jasadnya dibuang warga di tempat sampah. Padahal ia adalah salah seorang waliku. Mereka tidak memandikan, mengkafani, dan mengubur jenazahnya. Maka pergilah engkau Musa, mandikan, kafani, dan salatkan orang itu." Nabi Musa alaihi salam lalu mendatangi tempat itu. Beliau juga menanyakan kepada orang-orang di mana jasad itu. Beliau juga bertanya tentang alasan mereka tidak memandikan dan menguburkan jenazah itu. Orang-orang tersebut memberitahu bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang fasik. Nabi Musa alaihi salam pun melihat jenazah orang itu terbuang di tempat sampah. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Engkau menyuruhku menguburkan dan menyolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya, maka engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjawab, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan dan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal. Yang Anda katakan 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku.
oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku. Pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Seperti apa pengakuan dosa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Musa alaihi salam pun menanyakan 3 hal yang membuat orang itu diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberitahu kepada utusannya. Pertama, saat kematian mendekati, ia mengakui telah banyak melakukan kemaksiatan. Namun di dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya membenci kemaksiatan yang ia lakukan hal itu. Ternyata dipengaruhi oleh beberapa alasan. Apakah itu? Yaitu hawa nafsu teman yang buruk dan iblis yang dilaknat Allah. Hal itulah yang menjadikan laki-laki itu menjadi orang fasik. Ia pun lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu pun melanjutkan dan mengakui bahwa ia sudah banyak melakukan maksiat. Kedua, ia suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ia lebih suka duduk bersama orang-orang yang soleh daripada bersama orang yang fasik. Ketiga, orang tersebut juga mengakui bahwa ia lebih menyukai orang soleh daripada orang fasik. Seandainya ada 2 orang yang memerlukan bantuan, ia akan mendahulukan kebutuhan orang soleh daripada orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa lelaki itu dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, perkara orang fasik itu aku sayang, aku ampuni, dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku, dan orang ini mengakui dosa. Maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang menyolati jenazahnya dan menghindari pemakamannya. Orang fasik itu meminta ampun dengan cara yang berbeda. Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka setan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, itulah kisah orang fasik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang pada saat itu tak ada yang mau mengurus jenazah orang fasik tersebut, karena ia adalah orang yang suka bermaksiat. Namun di akhir hayatnya, ia mengakui dosa-dosanya dan meminta ampun. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas bagi hambanya yang bertaubat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran Surat An-Najm ayat 32. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.